Halo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Heni di sini. Oke, adik-adik dan anak-anak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini, Ibu Heni akan menampilkan media pembelajaran materi kelas 4 SD, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran satu ini banyak sekali kompetensi yang bisa kalian dapatkan. Untuk itu, ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan pada pembelajaran ini. Yang pertama, kalian harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks cerita. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga, kalian melakukan percobaan untuk menghasilkan sumber bunyi. Oke, untuk lebih memahami materi ini, kalian tonton video Ibu sampai habis ya. Ibu akan menjelaskan sesuai dengan materi dan tema kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk kegiatan pada langkah pembelajaran pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks sebuah cerita pawai budaya, Ibu akan mengulas sedikit tentang apa itu keberagaman. Oke ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya. Di sana ada suku bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa daerah. Meskipun kaya akan keberagaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi kita harus tahu bahwa keberagaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Kebudayaan yang ada di Indonesia bermacam ragam dan mereka memiliki ciri khas masing-masing. Di antaranya perbedaan itu bisa kita lihat dari makanan atau pakaian adat, rumah adat, dan kebiasaan. Jadi kita harus menghormati kebudayaan daerah lain. Itu artinya kita sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia harus mencintai semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kita bisa mempelajari dan memaknai dengan positif apa itu kebudayaan dan kita bisa mengembangkan bakat melalui kebudayaan daerah, baik daerah kita maupun daerah orang lain. Kita masuk ke teks atau paragraf yang berjudul Pawai Budaya. Teks ini berisikan tentang sebuah karnaval yang dihadiri oleh berbagai suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, melalui teks ini kalian diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Simak penjelasan Ibu berikut ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Itu artinya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan atau kalimat penjelas untuk gagasan pokok. Bagaimana kalian menentukan gagasan pokok itu? Berikut Ibu akan menjelaskan cara bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Kalian perlu ingat bahwa gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal atau di akhir, atau juga bisa di awal dan di akhir, atau di seluruh paragraf.
Oke, sekarang Ibu contohkan pada paragraf pertama pada teks Pawai Budaya. Sekarang kita baca ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu kalimat pertama. Kalimat selanjutnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, ini sudah jelas bahwa kalimat pertama merupakan gagasan pokok. Karena apa? Pada kalimat kedua masih menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Ibu baca ulang ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat yang kedua, pawai ini. Nah, pawai ini menjelaskan pawai budaya yang dijelaskan pada kalimat pertama. Kita lanjut di kalimat yang ketiga. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat ketiga juga termasuk kalimat pendukung atau kalimat penjelas, karena kalimat ini juga menekankan dan menjelaskan tentang pawai budaya. Selanjutnya di kalimat yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Pawai tersebut kita garis bawahi adalah pawai budaya. Artinya kalimat yang keempat juga menjelaskan tentang pawai budaya yang dijelaskan pada kalimat pertama. Selanjutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah jelas pada paragraf 1 teks ini bahwa gagasan pokoknya adalah pada kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Selanjutnya, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima dan keenam adalah termasuk kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, itu tadi bagaimana cara-cara atau langkah-langkah kalian dalam mencari dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks cerita atau sebuah paragraf. Kita lanjut pada kegiatan kedua yang harus kalian lakukan pada pembelajaran 1 ini, yaitu mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar? Artinya kalian bisa mencari informasi dengan cara bertanya dan mewawancarai orang yang ada di sekitar kalian. Baik itu teman di dalam kelas, guru, atau bahkan jika kalian melakukan kegiatan ini di rumah, kalian bisa bertanya kepada orang tua, anggota keluarga, teman-teman, kerabat terdekat, serta tetangga dan teman sepermainan kalian. Contohnya, kalian bisa mencari tahu tentang ciri khas daerah luar dengan mencari informasi mulai dari pakaian adat, rumah adat, makanan khas, tarian adat, bahkan alat-alat musik tradisional. Adapun kegiatan yang harus kalian lakukan pada pembelajaran 1 ini di poin yang ketiga, yaitu melakukan percobaan cara menghasilkan bumi. Ini Ibu hubungkan dengan keberagaman budaya melalui alat musik daerah. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut yang Ibu tampilkan di layar adalah beberapa contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda, seperti kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik, angklung yang berasal dari Jawa Barat juga dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada juga alat musik saluang yang berasal dari Sumatera Barat atau Padang, dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua, ini dimainkan dengan cara dipukul. Oke adik-adik dan anak-anak ibu sekalian, itu tadi materi pembelajaran kelas 4 tema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk itu pesan ibu agar kalian tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan tetap belajar apapun kondisinya. Ya, ada moto yang baik yang harus kalian tanamkan. Terus belajar tanpa disuruh. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Jika nanti waktunya tiba,
kesuksesan akan kalian raih di depan mata. Oke, sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian like, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.